Halo pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda sekeluarga di malam hari ini. Saya Doni De Keizer mengajak Anda untuk menyimak program yang akan mengulas lebih jauh beragam program pemerintah. Ini dia, Merah Putih. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, ini kenaikannya sudah 24%. Ya pemirsa, mudik sudah tiba. Mulai beberapa hari lalu saya melihat di berbagai ruas jalan ibu kota sudah banyak kendaraan yang mengangkut penumpang keluarga itu mengarah keluar Jakarta. Dan malam ini juga saya sendiri nanti usai program ini akan mudik bersama keluarga saya. Dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, kemudian juga ada diskon tarif tol dan juga diskon atau pengurangan harga tiket pesawat. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung upaya agar mudik itu berlangsung dengan aman, damai, lancar dan juga tertib. Pertanyaannya, mampukah semua upaya-upaya pemerintah itu akan mewujudkan mudik sebagaimana yang saya sampaikan tadi? Mari malam ini kita sama-sama diskusi tentunya bersama para panelis yang menjadi narasumber kami dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Edisi terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri ya. Sudah hadir di studio Nusantara TV narasumber kami. Yang pertama saya perkenalkan adalah seorang senior investigator dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Ahmad Wildan. Selamat malam Pak Wildan. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Baik. Pak Wildan nggak mudik ya? Enggak, di Jakarta aja. Kampungnya Jakarta Pak? Iya. Oh, Enggak, kampungnya Tegal. Oh Tegal. Iya, iya. Oke, menikmati Jakarta saat-saat sunyi Pak ya? Betul. Asik, thank you Pak Wildan. Kemudian sudah hadir juga di studio seorang pengamat transportasi, Heranisti Nasution. Bu Hera, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mudik nggak nih? Insya Allah di Jakarta aja. Di Jakarta aja, oke. Saya titip Jakarta sama Anda berdua ya. Tolong dirawat baik-baik. Terima kasih Bu Hera. Dan juga Sekjen DPP Organda, Organisasi Angkutan Darat, Ateng Haryono. Pak Ateng, apa kabar? Kabar baik. Luar biasa. Luar biasa. Batiknya bagus nih. Tapi mudik nggak nih? Insya Allah mudik. Mudik ya? Insya Kapan Allah mudiknya? Masih menjelang hari raya. Mepet-mepet hari raya ya? Iya, Kampung di mana Pak Ateng? di Surabaya. Oh Surabaya, Iya. arek Surabaya. Di Surabaya. Oke, selamat mudik nanti Pak Ateng ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama kami. Dan juga kita sudah terhubung dengan Kakor Lantas Polri yang saat ini berada di lapangan, yaitu Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho. Selamat malam Jenderal Agus. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Terima kasih Pak Agus sudah bersama kami. Pak Agus, posisi sekarang di mana Pak Agus? Di kilometer 29 tol Cikampek. Tol Cikampek. Bagaimana kondisi tol malam ini Pak Agus? Cukup lenggang ya, cukup ramai tapi masih lancar. Kecepatan juga cukup bagus. Tentunya ini berkat kebijakan pemerintah, kaitannya baik lock from anywhere, termasuk juga pembatasan kendaraan sumbu tiga, betul-betul memprioritaskan para duta-duta pemudik yang sudah banyak yang mengarah ke Trans Jawa, termasuk juga yang mengarah ke Lampung dan Sumatera. Oke, siap. Ini kabar baik ya dari Jenderal Agus ya. Mudah-mudahan juga ini lancar, ini terus berlanjut sampai jelang Idul Fitri. Baik, Bapak Ibu narasumber panelis dan juga pemirsa di rumah, mari segera kita mulai diskusi. Sebelumnya mari kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Kapolri mengatakan per hari ini petugas kepolisian bersama Jasa Marga akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow mulai di kilometer 47 hingga kilometer 70. Namun, rekayasa lalu lintas tersebut masih bersifat tentatif tergantung pada lonjakan jumlah kendaraan yang melintas di Tol Japek. Selain itu, rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah juga diberlakukan dengan catatan jumlah kendaraan yang melintas di jalur Trans Jawa melebihi 8.000 kendaraan. Hingga saat ini, jumlah kendaraan yang melintas di Trans Jawa baru naik sekitar 7%. Hari ini kita mulai akan memperlakukan
rekayasa, apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70, dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way. Namun tentunya ada batasannya. Ketika masih di bawah 7.000 kita melakukan kontraflow, pada saat sudah di atas 8.000 baru kita lakukan one way. Dan ini tentunya akan diinformasikan kepada masyarakat sebelumnya melalui jalur-jalur media yang kita miliki. Sebelumnya Menteri Perhubungan bersama Kakor Lantas juga meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025. Pemerintah memastikan persiapan di Pelabuhan Merak semakin dimaksimalkan untuk melayani pemudik dari Pulau Jawa yang hendak menuju Pulau Sumatera. Hari ini ASDP Merak sudah siap untuk menyambut para pemudik yang akan berlebaran ke arah Sumatera. Kita bisa lihat bahwa dermaga sudah disiapkan, kemudian lahan-lahan parkir juga sudah disiapkan. Semoga pelayanan terhadap pemudik bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan itu makanya pemerintah memberlakukan Work from Anywhere. Ini kita berlakukan dari mulai tanggal 24. Tapi sebagaimana yang kita prediksi bahwa dengan adanya pemberlakuan Work from Anywhere tanggal 24, sebenarnya masyarakat sudah bisa mulai bepergian dari tanggal 21. Lonjakan penumpang diprediksi masih akan terjadi hingga 3 hari jelang Lebaran. Tim Liputan NTV melaporkan. Baik pemirsa, mari kita langsung diskusi. Saya kembali ke Jenderal Agus dulu. Pak Agus, bagaimana kesiapan anggota Anda di lapangan dan koordinasi lintas sektoral seperti apa Pak Agus? Operasi Ketupat sudah berjalan 4 hari. Jadi kesiapan sudah dilakukan kolaborasi, koordinasi, hingga betul-betul operasi Ketupat ini sudah berjalan dengan baik. Dengan hari keempat ini tentunya bisa kami laporkan bahwa Mabes Polri dalam hal ini Posko Ketupat mendirikan pos sejumlah 2.835 pos, termasuk juga 93.302 personil yang sudah diterjunkan dalam rangka mewujudkan Harkam Tipmas dan Kamsel Jakarta. Sampai saat ini kami laporkan bahwa 4 hari situasi tol cukup terkendali, dari cukup lancar. Kebetulan kejadian pelonjol juga nihil, kejadian kecelakaan juga turun cukup banyak, terutama di jalan tol, termasuk juga di jalan arteri. Sampai saat ini masih terkendali. Pak Agus, leading sektor di lapangan untuk tim mudik ini di bawah siapa? Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, atau siapa Pak? Saya rasa semuanya punya tanggung jawab ya. Ketika kita bicara moda transportasi, tentunya ada kementerian yang bertanggung jawab. Ketika kita bicara infrastruktur, juga ada yang bertanggung jawab. Ketika kita bicara rekayasa lalu lintas, tentunya Korlantas dengan stakeholder, Jasa Marga, termasuk Kementerian Perhubungan, dan sektor lainnya juga ikut bertanggung jawab, merumuskan cara-cara bertindak yang tepat, tergantung traffic counting ataupun arus yang meningkat di H-3, 1-2 hari lagi. Semua pemangku kepentingan itu ada dalam satu posko ya Pak ya? Pos terpadu seluruh stakeholder hadir semuanya. Jadi negara hadir untuk merumuskan dan mencari solusi yang tepat bagaimana cara bertindak untuk melayani masyarakat, karena operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan. Yang paling terpenting adalah keselamatan. Baik itu keselamatan orang, kendaraan, dan keselamatan seluruh pemudik dan arus balik. Oke, baik. Ini kabar gembira dari Pak Agus buat kita semua. Pak Ateng, apa catatan Anda belajar dari tahun-tahun sebelumnya arus mudik kali ini? Kalau pertama tentunya Pak Agus izin kami menyampaikan terima kasih nih kepada Bapak dan otoritas yang lain yang telah mempersiapkan sedemikian rupa, kelihatannya menjadi sesuatu langkah serius untuk mencegah hal-hal yang tadi diingatkan oleh beliau tentang keselamatan lalu lintas jalan. Preventifnya oke ya? Preventif oke. Kan kesiapannya kelihatannya jauh lebih siap gitu ya. Jadi ini kami berterima kasih. Kami sebagai operator angkutan tentu berbangga melihat begini. Tentunya
ditambah dengan berbagai langkah lain, tentu ini menjadi langkah baik bagi semua masyarakat untuk menggunakan, untuk tidak ragu-ragu menggunakan angkutan saat mudik Lebaran ini. Ya, bagi mungkin tadi seperti Pak Wildan ataupun Bu ini kan sudah Mudik memutuskan untuk di tunggu Jakarta. Jadi ya nggak apa-apa, ya Jakarta jadi lebih aman kan kira-kira gitu. Tapi bagi kami yang kira-kira melakukan perjalanan jadi juga lebih pede bahwa oh ini semuanya tertata dengan cukup baik. Masyarakat kan perlu ini Pak, kepastian kan. Jadi konfidensi ini memberikan kenyamanan juga di perjalanan. Persis. Ya, meskipun di sisi lain kami masih deg-degan nih sebagai Kenapa? operator. Karena seperti tadi penjelasan Jenderal Agus kan jelas nih, 4 hari perjalanan mulainya operasi ketupat ini beliau sampaikan kan seolah-olah lalu lintas jalan masih landai-landai aja, khususnya yang keluar Saya kota. ngejar itu Pak malam ini, mumpung masih landai. Nah, tapi justru itu buat kami para operator angkutan tanda tanya nih. Waduh, ini cicilan bus bakal jalan nggak? Kira-kira itu kan mesti kami pikirkan. Ya. Semoga ramalan puncak arus mudik yang terjadi mulai H-3 mungkin ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu benar-benar ya kalau toh nggak puncak-puncak banget tapi ada peningkatan sehingga penggunaan masyarakat menggunakan itu. Tapi dengan tahun-tahun sebelumnya biasanya memang begitu tuh Pak. Artinya agak-agak mepet begitu, H-3, H-2 gitu baru puncaknya begitu. Saya pikir sih lebih lebar ya yang tahun lalu ya. Tahun lalu itu ramenya memang benar-benar begitu angkutan Lebaran digaungkan kelihatannya langsung angkutan jalannya memang meningkat cukup drastis. Barangkali datanya Jasa Marga untuk peningkatan lalu lintas cukup drastis. Kalau tadi disebutkan hanya 7% kan. Waktu itu kelihatannya cukup banyak. Nah, semoga 7% ini bertambah meskipun saya yakin ketika meningkat menjadi berapa puluh persen itu menjadi tingkat kepusingan tersendiri yang memang harus diatasi. Ini kurang deg-degan, kalau banyak juga pusing gitu kan. Iya. Betul. Oke, kita lanjutkan lagi nanti. Tapi saya pengen tahu dari Bu Hera, apa yang Anda lihat sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah itu kan salah satu upaya untuk mendukung tujuan mudik itu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman gitu kan. Apa catatan Anda belajar dari tahun-tahun sebelumnya? Iya, kalau terkait dengan kesiapan mudik gitu dari sisi pemerintah, kalau saya menggarisbawahinya tata kelola ya pemerintah bagaimana sih menyelenggarakan mudik itu semakin baik dari tahun ke tahun. Bener nih. Ya, dan harus gitu kan, dan harus. Ini bukan ngomong karena di depannya Pak Ateng sama depannya Jenderal Agus gitu ya? Oh, bukan. Enggak ya? Tapi memang kan pada saat situasi di lapangan itu, pemerintah itu dituntut bagaimana sih dia menjadi lembaga yang agile, yang cekatan ketika misalnya terjadi situasi-situasi misalnya kemacetan atau pada saat terjadi kecelakaan seperti itu kan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat untuk mereka itu nyaman melakukan mudik, karena mudik itu kan bukan hanya sekedar tradisi, itu kan salah satu roda perputaran ekonomi juga gitu. Betul. Dan psikologis masyarakat juga sangat diuji ketika saat mudik gitu, bukan cuma pemerintahnya aja saat mengelola mudiknya itu sendiri begitu. Oke, yang paling penting tadi kata kuncinya kata Bu Hera, Pak Wildan, tahun lalu saya ingat angka kecelakaan masih lumayan ya. Ini kalau kita bicara angka bukan sekedar soal statistik sebenarnya Pak Wildan, tapi kan soal menyangkut nyawa orang. Apa yang bisa dilakukan Pak untuk tahun ini biar angka kecelakaan itu bukan sekedar statistik yang naik terus Pak? Baik, kita sebenarnya mempelajari dari pola ya. Kalau kita perhatikan dari kasus Brexit ya, sampai sekarang ingat nggak kasus Brexit itu? Betul. Sampai tahun 2024 terakhir kemarin, kejadian kecelakaan pada angkutan Lebaran itu didominasi faktor fatigue, kelelahan. Kelelahan ini dipicu karena terjadinya kemacetan atau penyumbatan yang luar biasa. Tahun kemarin kita sudah sampaikan kepada pemerintah, apapun skema manajemen rekayasa lalu lintas yang diterapkan pemerintah, kita akan berhadapan dengan stuck. Terutama di mana? Di simpul. Apa saja? Pertama di gate tol, yang kedua di rest area, yang ketiga di intersection. Di sana masalah. Jadi nanti akan terjadi penyumbatan di sana, di simpul. Contoh, kecelakaan ketika kendaraan baru keluar dari kemacetan di Cikampek, baru keluar Toyota Cele kan disate oleh Gadrel, 3 orang meninggal dunia. Kecelakaan Grand Max
yang itu juga Iya. kelelahan dan sebagainya. Micro sleeping ya Pak ya? Betul. Jadi lelah itu ujungnya dua Pak. Satu micro sleep, mengemudi dalam kondisi tidur. Yang kedua menurun kewaspadaannya, loss of situation awareness. Nah ini juga bahaya Pak. Ada lagi Pak satu bagi anak jomblo, lelah hati Pak. Nah itu Pak, jadi kemarin rekomendasi kami, tolong diratakan arusnya. Maksudnya adalah gini, time horizon-nya itu diperlebar. Nah ini dijawab oleh pemerintah saat ini menggunakan work from anywhere. Jadi kalau dulu ini waktunya sempit Pak, hanya sekitar 5 hari, orang harus berebut pulang, Iya, betul. sehingga puncaknya terlalu tinggi. Yang namanya get toll rest area intersection itu nggak didesain untuk arus semasif itu nggak mungkin. Sampai saya ngomong, siapapun nggak akan bisa melakukan optimasi di Apapun situ. rekayasanya. Apapun nggak akan bisa. Rekayasa yang dilakukan pemerintah hanya melancarkan di ruang lalu lintas, yaitu di ruas jalan. Tapi mereka nggak akan mampu melakukan optimasi di get toll, di rest area, di intersection. Kecuali tambah pintu tol. Nggak mungkin, tetap nggak bisa. Karena apa Pak? Ketika kita bicara simpul Pak, itu kita bicaranya adalah waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Oke. Ketika kita melakukan katakanlah kontraflow atau one way, itu sebenarnya kita lagi numpahkan arus tuh. Sementara kita nggak ngapa-ngapain di get tolnya, rest area tetap, ya sama aja nyumbat di situ kan. Puncaknya di situ, ingat Brexit, kita tumpahkan dari Jakarta, nyumpatnya di Brebes. Nah di sini waktu itu kami sampaikan, jangan gunakan skema-skema ini lagi. Oke. Tahan dulu Pak Wildan. Di sini dulu kita perlu koordinasi dengan Jenderal Agus nih ya. Pak Agus, ini belajar dari Brexit ya. Mudah-mudahan tahun ini kesiapan teman-teman di lapangan lebih optimal. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk meyakinkan para pemudik kita ini Pak? Barangkali situasinya beda ya. Boleh Pak Wildan cerita dulu ya. Tetapi sekarang sudah ada fungsi tol, fungsional juga sudah ada. Oke. Work from anywhere ini juga menjawab ketika biasanya H-4, H-5 itu sudah kalang kabut mencari waktu. Sekarang H-10, pemudik sudah mengambil pilihan untuk berangkat. Dari H-10 kemarin, itu ada kenaikan 37,5% dari tahun yang lalu, dari H-10 tahun lalu. Oleh sebab itu, terurailah mudik itu yang sampai saat ini sudah hampir 35,1%. Baik yang keluar dari Trans Jawa dan keluar yang menuju ke Cikupa, Merak sampai ke Lampung dan Medan. Maka dari itu hari ini biasanya Pak Wildan, kami sudah melakukan kontraflow biasanya. Tetapi radar di kilometer 50 yang indikator bagaimana kami harus melakukan kontraflow itu per jam itu 5.500 itu sudah harus melakukan kontraflow lajur 1. Tahun ini tidak sampai, tadi hanya sampai 4.000. Agak sore 5.000, sekarang turun lagi ke 3.000. Artinya memang work from anywhere, termasuk juga pengurangan sumbu 3 ini efektif ya untuk akses menuju ke para pemudik ke Trans Jawa, termasuk juga yang menuju ke Merak dan Sumatera. Ya, Pak Agus, ini menarik ya. Artinya work from anywhere ini berarti efektif dan bisa mengurai kemacetan. Kalau tahun sebelumnya ada titik-titik yang memang menjadi tempat angka kecelakaan cukup tinggi. Meski titik-titik itu masih ada saat ini, apakah ada tindakan preventif khusus di titik-titik tersebut? Meski misalnya seperti kata Anda tadi, kemacetan mungkin tidak akan terjadi seperti tahun lalu. Sebetulnya upaya-upaya preventif yang kemarin tahun 2024 terjadi kecelakaan taksi gelap. Sebelum operasi ketupat, jajaran kepolisian Mabes Polri telah melakukan operasi keselamatan lalu lintas. Kita tidak semuanya. Kita lakukan preventif, edukatif, dan bahkan kita larang. Memang kita tidak hobi untuk menindak, tetapi sudah kita berikan informasi kemana-mana. Terutama angkutan moda transportasi, infrastruktur sudah dipersiapkan secara optimal. Oleh sebab itu memang kami bertahun-tahun juga menghadapi ini. Pak Wildan juga tahu. Kemarin saya 3 tahun di Dirlantas paham sekali kondisinya. Sekarang dengan adanya work from anywhere, dengan adanya ini baru pertama kali, Pak. Namanya kebijakan dari pemerintah itu H-3 minggu sudah
dilakukan keputusan. Termasuk juga ini yang pertama kali kebijakan tentang selama operasi dilarang untuk sumbu 3 melintasi baik itu tol dan non tol. Ini memang operasi ketupat itu adalah operasi kemanusiaan. Kita mengutamakan keselamatan, khususnya adalah juta-juta pemudik yang harus kita kawal, betul-betul harus riang gembira untuk bisa mudik dengan baik. Ya, baik. Riang gembira itu tentu akan lebih terasa ketika di perjalanan semua aman dan lancar ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu dan juga pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih, disiarkan langsung dari studio Nusantara TV Jakarta. Anda juga bisa menyaksikan program ini melalui live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga silakan berkomentar di kolom komen yang ada di channel YouTube kami. Bagi Anda penonton yang akan mudik, pastikan Anda memeriksa kendaraan atau transportasi yang Anda gunakan dan persiapkan diri Anda. Seperti kata Pak Wildan tadi, walaupun microslip itu tapi danger ya Pak ya. Nah, cuma ini yang menarik nih, Bu Hera. Pemerintah memberikan banyak sekali paket-paket yang menurut saya itu bisa membagikan para pemudik lah ya. Diskon tarif tol ya. Kemudian kalau mau naik pesawat juga tiket pesawat harganya lebih turun dibanding tahun lalu. Cukup atau perlu apa lagi? Pertama mungkin yang tentang mudik gratis ya. Oh ya, mudik gratis. Berkaitan juga tadi tentang keselamatan. Kalau yang saya perhatikan dari tahun lalu, itu kan para pemudik dan pengemudinya itu akan diberangkatkan dari satu tempat gitu ya Pak ya. Kemudian waktu menunggunya lama gitu. Jadi termasuk juga yang tahun ini saya sempat tanya-tanya itu ada yang ikut mudik gratis dan mereka akan berkumpul di jam 2:30 pagi. Berkumpul di 2:30 pagi, tapi mereka yakin nanti ini pasti berangkatnya ini jam 10 paling enggak gitu. Itu kan sahur di situ ya. Iya, itu kan sudah Melelahkan. bikin kelelahan lebih Iya. awal untuk pemudiknya sendiri, apalagi pengemudinya mungkin kan, karena pasti saya yakin pasti disuruh standby gitu kan, dengan segala persiapannya gitu. Artinya bagaimana sih manajemen mudik gratis ini lebih manusiawi lah gitu ya Oke. kan, penyelenggaraan transportasi yang manusiawi. Kemudian kalau tadi yang work from anywhere mungkin itu juga bukan cuma berdampak ke sekarang tapi nanti ke arus baliknya karena kan kita tahu setelah inpres yang tentang efisiensi seperti itu kan ada kebijakan dari BKN untuk work from anywhere setiap selama 2 hari ya. Selama 2 hari dalam sepekan. Artinya nanti ada kemungkinan juga arus baliknya ini Pak hari-hari kepadatannya mungkin akan tersebar juga karena Pas ada arus balik ya. pada arus balik seperti itu. Dan belum ada imbauan kan pada hari pertama masuk kerja harus halal bihalal gitu kan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini akan mempengaruhi masyarakat untuk memutuskan kapan mereka akan kembali ke kota masing-masing tempat mereka berdomisili seperti itu. Kemudian diskon tarif tol ya itu akan mempengaruhi juga untuk sebagian masyarakat mungkin dan menarik ya karena seperti angkutan mudik itu saya kalau nggak salah hitungannya yang terfasilitasi untuk baliknya itu kan hanya sekitar 30% ya mungkin ini opportunity juga buat Pak Ateng berarti memanfaatkan nih pada saat arus baliknya masyarakat tuh akan naik angkutan apa gitu. Ya di situ mungkin ada opportunity tapi ada challenge juga seperti itu. Gimana Mungkin Pak itu Ateng sih. menjawab tantangan ini? Ya, jadi kalau itu sebagai satu peningkatan demand kita kan 86 aja sih. Iya, Artinya iya. kita pasti menyambut itu dengan sesuatu yang Tapi yang kita ada nggak sih senang. pengaruhnya yang terasa mulai sekarang ini soal diskon Kalau tarif tol? sebentar, yang jelas begini, saya menarik kita membahas yang tadi disampaikan Pak Wildan segala bahwa ini kemudian work from anywhere sebagai salah satu solusi yang itu memperpanjang masa angkutan Lebaran ini menjadi lebih panjang gitu kan. Nah kita mesti melihat dengan lebih jernih. Tadi Jenderal Agus juga sampaikan kan bahwa sumbu 3 dilarang lewat ya. Pasti itu pasti berkurang kalau memang pada waktu itu terjadi nih. Nah, yang menjadi persoalan adalah berarti sesungguhnya
angkutan jalan itu benar bahwa secara reguler saja sudah terlalu berat menahan Overload. beban terhadap posisi kebutuhan pergerakan. Nah, kita lihat kan data yang ada mengatakan secara reguler itu angkutan jalan itu moda share-nya untuk penumpang itu lebih dari 92%. Untuk barang, untuk logistik jalan itu lebih dari 91%. Nah, angka itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa betapa berat tugas jalan untuk menggerakkan ini semua. Apalagi ditambah kenaikan kebutuhan ketika itu terjadi sesuatu yang meningkat, dalam hal ini pergerakan orang. Bukankah 10 tahun terakhir pemerintah menggenjot infrastruktur jalan dan jembatan, Pak Ateng? Kita sama-sama tahu infrastruktur jalan ketika jalan itu belum ada Transjava, semuanya mungkin tergantung semuanya di Pantura. Betul. Ya kan, Pantura apapun semua jalan di sana. Nah, kemudian ketika terjadi tol Transjava ini kemudian tersambung ke sana, masyarakat tergerak ke sana, ya kan, tergerak ke sana dan sebagian yang tergerak adalah kendaraan pribadi, ya kan. Banyak angkutan logistik yang tidak lewat sana, tapi dia tetap lewat Pantura, atas nama bahwa itu menjadi bagian dari penghematan ketika perjalanan, biaya dan sebagainya. Bukannya dampaknya malah positif karena udah tidak terkonsentrasi pada jalur Pantura saja begitu. Yang kendaraan pribadi lebih ke selatan. Sebetulnya kalau kita melihat pada posisi volume lalu lintasnya ya betul bahwa itu kemudian akan bergeser, kemudian akan jadi ini, kemudian bahkan nanti setelah tol lintas selatan juga terjadi, mungkin akan terjadi lebih terurai lagi gitu kan. Namun kan itu to be kan. Nah, sekarang yang ada existing posisi seperti itu. Dan satu adalah ketika seluruh pergerakan terutama logistik yang kita perlihat ya. Logistik ini ketika menggunakan jalan mestinya dia berpikir untuk tidak terbebani dengan biaya-biaya lain. Selain karena biaya operasional dia untuk bergerak itu pun sudah terlalu tipis untuk bergerak. Kalau itu ditambah lagi dengan tambahan tol yang notabene tol itu mestinya harusnya lebih menghemat seluruh BOK-nya dia kan, biaya operasi kendaraan itu semestinya ke sana. Namun ternyata toh secara real itu membebani mereka. Mereka masih berharap bahwa pemerintah dengan adanya Transjava ini tetap menyajikan satu arteri nasional yang kira-kira ya almost similar dengan tol itu. Jalur jadi, khusus. Jalur termasuk itu jalur atau Pantura ditingkatkan jadi sekelas highway gitu ya. Yang kalau kita ngelihat di negara maju highway-nya kan tetap ada perempatan, ada gitu, bukan berarti yang freeway tapi highway ya, yang jalan-jalan tapi tetap jalan lintas yang bisa dilampaui. Kalau itu bisa terjadi mungkin fine-fine aja. Artinya mereka tetap bisa memilih itu. Nah, sekarang kalau kita melihat lagi hampir di setiap lebaran, apalagi lebaran tahun lalu ya, tahun sebelumnya, jumlah pengguna begitu meningkat. Dan masyarakat melihatnya bahwa pokoknya saya sampai ke tujuan saya oportunis saja. Apapun yang saya gunakan, pokoknya saya sampai sana. Termasuk peningkatan saudara-saudara kita menggunakan roda 2 kan sangat banyak. Iya. Itu terjadi yang meningkatnya adalah di arteri nasional, arteri nasional menuju ke arah dari tujuan sana. Itu begitu meningkat. Nah, kalau itu meningkat begitu pesat, kan ini nggak mungkin lagi dilewatkan. Kemudian mereka harus libur kan? Secara saya harus diatur untuk libur. Nah, kalau liburnya kepanjangan seperti yang kali ini tahun ini, ya pasti itu yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Ini Pak Ating malah ngasih PR banyak sekali. Saya ke Pak Agus dulu kalau gitu ya. Jenderal Agus, ini juga menarik karena saya juga nanti habis ini malam ini langsung mudik ini. Banyak juga pemudik fenomena itu malam berangkat gitu kan. Kemudian di tengah jalan mungkin kalau kelelahan atau dia berhenti, dia istirahat. Tentu Anda sudah mengantisipasi soal-soal ini. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Agus? Baik, terima kasih. Sebetulnya kan traffic counting itu kan bisa dilihat. Ini gampang sekali, memang ada rumusnya. Ini lebaran, kalau orang mudik banyak itu sudah biasa. Tetapi bagaimana tata kelola rekayasa lalu lintas itu, baik visi rasio dan tata cara skenario yang akan dilakukan. Contohnya hari ini cukup diperkirakan setelah sahur atau setelah malam ini cukup tinggi. Ini sudah kita perkirakan. Namun demikian, ketika nanti visi rasionya itu tidak menampung, contohnya dari kilometer 01 menuju ke
arah 47 itu 4 lajur ketemu 3 lajur ketemu 2 lajur, terjadi bottleneck. Setelah terjadi bottleneck, artinya visi rasio di kilometer 50 apabila sudah 5.500 per jam, kami harus melakukan kontraflow. Dan selanjutnya sampai nanti ke 7.000 ada kontraflow lajur 2 dan lajur 3. Sampai nanti di kilometer 70, ketika di radar kilometer 70, gate tol itu sudah dilintasi per jam berturut-turut 6.300, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah one way nasional. Karena memang kapasitas volume jalan ini tidak nampung. Oleh sebab itu, rekayasa ini sudah kita persiapkan. Namun alhamdulillah sampai saat ini masih lancar, artinya standar-standar yang harus kita lakukan langkah-langkah kontraflow dan one way ini belum sampai mencapai ke sana. Ini karena sudah terurai dari H-10 yang mengarah ke Transjawa dan yang mengarah ke Lampung dan Sumatera sudah cukup banyak yang sudah keluar. Prediksinya Jenderal Agus sendiri akan masuk pada beban puncak itu di jam berapakah atau hari apa kira-kira, Pak? Kalau biasanya atau dari tahun ke tahun itu H-3. H-3 nanti biasanya ini menjadi puncaknya arus. Tetapi kan tidak bisa kita prediksi. Ketika nanti di H-3 ternyata kapasitas volume kendaraan atau traffic counting-nya tidak lebih daripada parameter yang harus kita lakukan one way, tentunya tidak akan kita lakukan one way. Tetapi skenario itu kita persiapkan ketika lompatan-lompatan itu sudah indikatornya sudah sesuai dengan hitungan daripada visi rasio, akan kita lakukan. Tetapi kalau prediksi H-3 itu menjadi puncak arus mudik. Oke, baik. Saya ke Pak Wildan. Pak Wildan, sejujurnya infrastruktur jalan kita apakah memang sudah mendukung upaya agar pengguna itu bisa selamat sampai ke tujuan? Atau ada hal-hal yang misalnya di jalan itu bisa mengundang terjadinya kecelakaan, Pak? Pertama gini, semua ruas jalan tol kita itu sudah didesain sesuai dengan regulasinya. Karena telah melalui tahapan-tahapan audit sampai 5 kali tahapan. Jadi nggak ada masalah. Cuma yang harus kita pahami, infrastruktur jalan itu mulai dari ruas jalan, gate tol, rest area, itu tidak didesain untuk volume semasif ini. Harus menjadi catatan semuanya nih. Oleh sebab itu, Lebaran tahun 2024, ada 3 saran kami sebenarnya, Pak. Yang pertama nih ya, ratakan arus, artinya waktu angkutan lebaran itu dipanjangkan. Dengan demikian akan memberikan kesempatan bagi pengelola jalan tol melakukan optimasi di gate tol dan sebagainya. Cukup seperti yang dilakukan tahun ini? Ini udah luar biasa, jadi saya apresiasi sekali ke Jenderal Agus. Jadi tadi udah dijalankan, artinya diratakan arusnya sehingga kita nggak akan menemukan namanya peak station. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta kepada Jasa Marga agar memberikan intervensi. Intervensinya apa? Dipancing orang agar mau datang di awal-awal tadi dengan tarif tol yang lebih murah. Waktu itu kita sampaikan ke Jasa Marga. Di sana di H-10 katakanlah 50%, terus gini. Nah, begitu mendekat makin kecil. Sehingga orang akan terangsang mengambil di tadi sebelum hari hanya. Itu adalah saran kedua. Saran ketiga ini ya, rest area di jalan tol itu nggak akan mungkin bisa nampung. Oleh sebab itu kami minta pemerintah dorong agar pengguna jalan menggunakan rest area di luar jalan tol. Artinya manajemen rekayasa lalu lintas juga didesain sedemikian rupa in-out-nya harus mudah. Karena apa? Rest area di jalan tol itu nggak pernah dipersiapkan untuk kondisi seperti ini, nggak pernah. Jadi nggak akan mungkin. Yang tidak bisa dihindari Pak Wildan, panggilan alam ke toilet itu. Kalau masih di dalam tol itu yang terdekat cuma rest area. Sekarang gini Pak, kalau kita bicara rest area gate tol ya, itu kan bicaranya antrian, teori antrian. Ada waktu kedatangan, waktu pelayanan. Waktu kedatangannya sepersekian detik, waktu pelayanannya katakanlah kita mau optimasi. Kamu nggak boleh berhenti di rest area lebih dari 10 menit. Tetap nggak akan selesaikan masalah. Karena waktu kedatangan sepersekian detik. Oleh sebab itu pemerintah harus dorong, ya kasih intervensi. Misalkan kalau kamu makan di luar rest area di jalan tol akan dapat voucher apa dan sebagainya. Sehingga mereka mau keluar. Menarik.
Itu Iya. yang sekarang ini kami belum lihat. Jadi dari 3 saran KNKT waktu itu kami sampaikan ada 3, 2 sudah dijalankan dan ini efeknya luar biasa. Iya, iya. Mumpung ada Meratakan Jenderal Agus dong disampaikan langsung ini. Sudah. kan? Jadi tahun kemarin itu kebetulan Pak Aan yang jadi kakor lantasnya ya. Nah, ini Pak Agus ini out of the box. Pak Agus itu sahabat saya. Jadi Oh. jenderal yang paling berani mengambil tindakan-tindakan Iya. menurut saya ini. Jadi kalau Iya. Bapak tahu kasus odol dan sebagainya, Pak Agus ini benar-benar memberikan pencerahan juga ke Iya. saya, itu paling berani. Nah, jadi Oke. untuk tahun ini selama Indonesia merdeka, ini baru kali ini loh berani meratakan arus. Iya. Meratakan arus dengan apa? Angkutan lebarannya dipanjangkan sehingga apa? Orang bisa datang dari awal sehingga puncaknya tidak Iya. begitu tinggi. Iya, oke. Ini saya setuju ya. Makanya sebentar, ini kita Jenderal Agus harus kembali melakukan tugasnya mensupervisi semua anggota di lapangan. Saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ini yang disampaikan Pak Wildan tadi menarik sekali dan tentu kita dukung Anda dan teman-teman di lapangan untuk tetap siap siaga. Cuma ada satu hal juga Pak, ini yang harus diantisipasi terjadinya kriminalitas sepanjang perjalanan arus mudik dan arus balik. Apa yang Bapak bisa sampaikan untuk menjamin keamanan pengguna jalan ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Wildan. Pak Wildan itu satu guru satu ilmu itu. Asik. Begini Pak, operasi ketupat itu bukan hanya Kamsteltip secara ontos. Operasi ketupat itu adalah menjamin Harkamtipmas. Ya. Jadi ada petugas preventif, ada petugas reserse, ada petugas brimob untuk mengantisipasi hal-hal bagaimana negara hadir untuk menjamin masyarakat yang melakukan lebaran itu aman. Jadi Bapak mungkin tidak tahu kalau di sepanjang jalan itu ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, dan bahkan ada sniper di sana. Tetapi tugas-tugas kriminalitas ini kan tidak terekspos. Yang tereksposnya itu kan memang ini lebaran, Ya. budaya-budaya bangsa kita yang memang seperti ini, lalu lintas itulah cermin budaya bangsa, makanya harus kita tetapkan dengan sebaik-baiknya dengan kesadaran pribadi. Kalau berkaitan dengan Harkamtipmas, kita sudah ada satgas-satgas yang menangani itu, termasuk terorisme. Ada juga yang sudah mungkin itu. Ya, oke, baik. Kalau Jenderal Agus sudah ngomong gitu, makin tenang saya malam ini mudik, Pak Agus. Baik, Pak Agus, terima kasih sudah bersama kami. Selamat kembali bertugas. Tolong titip salam buat semua anggota di lapangan. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, meski ternyata harus berhari raya di jalanan sambil membantu masyarakat yang mudik dan juga nanti balik. Jenderal Agus, terima kasih. Selamat malam. Salam presisi, ditunggu di kilometer 29. Siap, Jenderal. Salam presisi. Terima kasih. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih lanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami di Merah Putih. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, ini kenaikannya sudah 24%. Ya, pemirsa, ini memang adalah program mudik Lebaran dan arus balik Lebaran pertama bagi Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan berlangsung lancar. Mudik bukan cuma pulang kampung, merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, tapi juga merecharge kembali energi kita, energi batin kita, melihat kembali tempat di mana kita berasal, dilahirkan, besar, dan bertemu dengan keluarga-keluarga tercinta, sehingga ketika kembali lagi ke kota atau di tempat Anda beraktivitas, lebih semangat lagi. Ingat selalu kampung halaman ya, itu tujuan mulia sebenarnya. Oke, saya akan ke Bu Hera, tetapi ada PR dari beberapa masyarakat yang mungkin nanti akan Anda komentari. Kita lihat dulu sama-sama apa yang disampaikan oleh masyarakat berikut ini. Harga tiket sih nggak terlalu mahal ya, standar gitu. Malah sekarang karena ada diskon gitu, jadi agak lebih murah. Kemarin kan beritanya ada penurunan ya, cuman saya dapatnya sih mahal-mahal juga ya, sama kayak tahun sebelumnya, bahkan lebih mahal dari tahun sebelumnya. Mungkin karena pengumuman turun harga tiketnya telat kali ya, jadi orang-orang udah pada keburu beli baru diturunkan harganya, dan itu pun juga di tanggal-tanggal jauh sebelum
Lebaran. Kalau sekarang 10 jam udah nyampe. Kalau dulu bisa hampir 18 jam, 20 jam. Bahwa di sana masih padat nggak kalau jalur ke sana? Jalur ke sana ini kok informasinya alhamdulillah masih lancar. Masih ya kemarin saudara-saudara udah pulang sekitar 10 jam katanya kurang lebih. Nah, ini nanti abang udah kan lewat trek utara, selatan atau lewat tol Trans Jawa? Tol Trans Jawa full tol. Oke, Bu Hera, ada yang mengomentari soal infrastruktur jalan bagus, waktu tempuh jadi lebih cepat, tapi ada juga yang komplain, di-prank soal tiket, mahal juga ternyata. Apa yang bisa Anda sampaikan? Menurut saya tetap mahal. Tetap mahal ya. Kalau saya kebetulan mudiknya itu ke Medan gitu, terus saya juga nggak merasakan dari tahun ke tahun. Kalau misalnya ada promo itu tidak terasa gitu. Sama Jadi aja kalau ya? misalnya kita dapat tiket harga 2,3, 2,5 itu udah sudah lumayan. normal gitu, sudah sama kayak hari-hari Ya, yang mudiknya normal berarti gitu. 3 bulan sebelumnya harusnya. Enggak, paling turun itu ya paling 1,9, 1, Masih ya tinggi itu, ya, masih iya, dirasa tetap. tinggi Jadi mungkin buat sebagian yang misalnya ke Sumatera atau ke pulau-pulau lain yang memang dia harus naik pesawat itu nggak signifikan informasi terkait dengan penurunan harga tiket itu. Apalagi kalau misalnya kita yang mudiknya ke luar Pulau Jawa seperti itu, tidak semua orang yang akan setelah tiba di bandara akan pulangnya di kota tersebut. Pasti banyak yang ke daerah kabupaten kota lainnya gitu. Jadi pertimbangan mereka pasti ada ke sana kalau merasa saya tidak merasakan adanya penurunan harga tiket. Kalau soal moda transportasi yang Anda simak dalam mudik tahun ini, darat, laut, udara, bagaimana kondisinya yang Anda perhatikan? Kalau yang saya perhatikan mungkin tadi coba menyoroti soal rest area tadi ya, yang sebenarnya saya rasa ini juga agak agak masih ada kurang perhatian dari pemerintah. Itu kultur di Sumatera itu atau mungkin misalnya di Sulawesi dan lainnya itu bukan seperti di Jawa yang orang mudik dari satu kota ke kota lain sudah selesai gitu. Tapi pada saat hari lebarannya itu sendiri atau 1-2 hari lebaran, orang akan bersilaturahmi itu biasanya antar mobile, kota, ya? antar kabupaten seperti itu. Sehingga pemanfaatan misalnya jalan terutama jalan tol tadi itu akan sangat dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat hari-hari lebaran termasuk tersebut transportasi publik mungkin? Kebanyakan lebih banyak pribadi gitu. Makanya antisipasinya adalah agar masyarakat tidak menggunakan kalau di Sumatera banyak ya Pak yang menggunakan kendaraan bak terbuka seperti itu untuk silaturahmi dan untuk misalnya wisatanya itu sendiri. Dan di rest area tidak seperti di Jawa yang misalnya orang-orang itu datang ke rest area terus setelah itu mereka beli makanan di sana, ada fasilitas toilet. Tapi kalau di Sumatera itu orang akan ke rest area, mereka gelar tikar di situ sudah seperti piknik gitu. Artinya mungkin pengelola jalan tol ini juga perlu memperhatikan aspek kultural masyarakat setempat gitu. Apa sih yang perlu difasilitasi kalau memang kearifan lokalnya seperti itu. Artinya kan ada peluang-peluang yang mungkin bisa diciptakan untuk kelancaran mudik itu sendiri, termasuk pada saat hari lebarannya. Iya, oke, menarik sekali catatannya Bu Hera. Pak Ateng, kondisi moda transportasi darat di bawah organisasi Anda ini diawasikah soal kelaikannya, tera ulangnya dan sebagainya, bagaimana itu untuk memberikan jaminan keamanan di perjalanan? Paling tidak begini, ya, yang kemarin ketika sebelum masa angkutan lebaran dimulai, Kementerian Perhubungan kan sudah melakukan ramcek, ya, pemeriksaan terhadap seluruh populasi bus. Paling tidak 65% lebih dinyatakan memenuhi syarat, nggak ada apa-apa. Sisanya ada yang syarat administratif belum, ada yang syarat teknis kecil-kecil yang masih soal ketangkap. Kondisi moda transportasinya bukan. Tapi meskipun ada sekian persen yang memang benar-benar tidak layak, dinyatakan tidak layak. Ya, saya pikir kan ini upaya yang bagus
bahwa dari pihak otoritas ya yang bertanggung jawab untuk menjaga agar itu dilakukan dengan proper begitu, itu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Ini positif ya? Kita memandangnya positif ya. Sepanjang satu lagi bahwa kemudian setelah dilakukan rem cek kemudian ditempel stiker itu sudah lolos begitu kan. Nah, ini perkara manajemen stiker juga mesti harus benar-benar tertib. Dalam artian itu yang kita harapkan. Nggak ada calon stiker toh? Ya, itu dia. Jangan sampai hal yang seperti lumayan itu. Justru saya karena melihat itu peluang bisnis itu. Justru karena itu menjadi constraint bagi sebagian, lalu itu kemudian menjadi bisnis. Iya, ya kan? Iya. Itu mestinya juga bisa dieliminir. Tapi masa sih membisniskan sesuatu yang berisiko pada keselamatan, ngeri loh Pak. Ya, paling tidak Pak Ateng gini lah, soal pengemudi lah yang masih bisa betul. diatur bagaimana kondisinya, tidak kelelahan, persyaratan untuk membawa kendaraan itu gimana? Kalau semestinya itu sudah menjadi bagian yang jadi tanda kutip itu menjadi kita lakukan ya. Contohnya ketika perjalanan jauh itu melakukan tidak hanya satu pengemudi. Ada dua. Jadi, ya. Minimal dengan 2 pengemudi. Bahkan ada yang melakukan manajemennya adalah mereka mengganti pengemudi sampai kilometer tertentu kemudian digantikan pengemudi yang masih fresh untuk meneruskan perjalanan. Berapa jam sih aturannya maksimal pengemudi itu bertugas? Kan biasanya disarankan ketika 4 jam melakukan perjalanan terus-menerus minimal setengah jam beristirahat. Oh. Ya. Kalau 8 jam berarti 2 kali lah ya. 2 kali terjadi perubahan penggantian itu. Ya, nah ini terkait juga dengan apa yang dilakukan Pak Wildan. Jangan sampai beliau hadir di tempat-tempat banyak kecelakaan gara-gara pengemudi itu micro sleeping gitu kan. Jadi kalau Pak Wildan ini tidak melakukan investigasi, saya tuh rasanya berbunga-bunga. Iya. Artinya tidak ada kejadian. Benar, kan? itu iya. yang kita harapin. Saya kadang itu kalau ketemu Pak Wildan itu ya ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ketemunya di studio aja Pak ya, jangan di lokasi ya terjadi betul. Oke, Pak Wildan, apa yang bisa Anda sarankan buat para pemudik kita? Paling tidak preventifnya dari rumah sehingga nanti bisa membantu untuk mencegah terjadinya potensi kecelakaan, Pak. Baik, untuk yang pemudik menggunakan kendaraan pribadi, kami sarankan yang pertama nih ya, pastikan kondisinya bugar. Kemudian yang kedua, kendaraannya udah proper ya, udah diperiksa dulu dan sebagainya. Yang ketiga, bawa bekal sebanyak-banyaknya, makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya. Kemudian periksa tekanan angin ban, karena kita menemukan banyak kasus pecah ban, karena semua pecah ban itu disebabkan karena tekanan anginnya kurang. Itu. Kemudian nih, para pemudik motor, ini tahun ini saya paling khawatir. Jadi kemacetan di jalan tol saya optimis hampir nggak akan terjadi lah. Karena tadi ada walk from anywhere, kemudian ada diskon tol. Tol khusus roda 4 yang perlu kita waspadai sekarang adalah meningkatnya jumlah pemudik motor. Nah di sini kami pesan nih kepada para pemudik motor. Ketika berjalan, ini kasus-kasus tahun kemarin nih Pak, mereka banyak disesatkan. Masuk ke daerah rawan begal, kemudian masuk ke jalan-jalan yang ekstrim, masuk jurang dan sebagainya. Jadi mereka itu biasanya menggunakan GPS Pak, Google Map. Nah saran kami ketika menggunakan Google Map, gunakanlah mode mobil, jangan mode motor. Mobil tapi hindari jalan tol, jadi mereka akan dipaksa masuk ke jalan raya terus. Ketika mereka menggunakan mode sepeda motor, mereka akan dimasukkan ke jalan-jalan yang asing. Masuk misalkan nih Pak, contoh nih dari Brebes mau ke Cilacap, itu banyak pemotor yang dilarikan ke Gunung Lio. Masuk jurang tuh mereka tuh remblong di sana, banyak yang dibegal di tengah jalan, masuk ini jalan apa dan sebagainya. Saran Anda penting sekali Pak Wildan, menarik. Jadi gunakan GPS ya, Google Map, tapi mode mobil ya, jangan motor ya, pemirsa. Ingat baik-baik, ini penting. Dan hindari jalan tol sehingga nanti dia akan selalu jalan di jalan raya. Itu penting karena kasus-kasus kemarin banyak kami nemukan, waduh mereka kesasar semuanya ini untuk menghindari ini karena dipaksa oleh Google Map tadi. Nah ini menjadi perhatian. Kemudian satu lagi nih, hampir setiap tahun kami melakukan investigasi pecah ban yang korbannya ada meninggal dunia. Masalah sepele. Mereka menggunakan ban cadangan untuk perjalanan panjang. Nggak boleh. Ban cadangan itu nggak boleh digunakan perjalanan panjang dengan kecepatan tinggi. Ban cadangan hanya untuk digunakan menuju ke tempat tambal ban terdekat. Buat darurat itu. Iya, kalau dia menggunakan ban cadangan, kecepatannya nggak boleh lebih dari 60. Begitu ketemu rest area berhenti ganti tambal.
Hampir setiap tahun ada pecah ban gitu. Korbannya juga setiap tahun ada yang meninggal karena itu. Oke, Itu aja. baik, menarik sekali. Saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi tentunya sebagai kata kunci dari para panelis, silakan saya beri waktu 1 menit. Apa yang bisa Anda sampaikan biar mudik tahun ini dan juga balik nanti tahun ini juga bisa berlangsung aman, lancar, dan selamat. Silakan dari Bu Hera dulu. Ya, kalau dari saya, pemudik tahun ini apapun moda transportasi yang digunakan, yang pertama carilah info sebanyak-banyaknya, persiapkan diri karena namanya mudik itu pasti ada konsekuensi finansial. Jangan sampai misalnya tadi kemacetan di gerbang tol bukan gara-gara kepadatan lalu lintasnya, tapi gara-gara satu orang belum top up. Tolnya habis. Jadi yang di belakang nggak mau bantu lagi, ya, waduh, benar rempong dah. gitu. Jadi harus dipersiapkan secara matang dan juga perhatikan terkait cuaca karena memang kita masuk ke kondisi perubahan iklim yang sangat signifikan gitu, dan sekarang memang musimnya pancaroba dan ini sudah diperingatkan oleh BMKG, termasuk di Pantura kan itu kemungkinan ada banjir rob dan segala macam gitu. Artinya kesehatan juga harus diupayakan sebelum berangkat, dan pada saat kembali mudik itu juga harus diperhatikan gitu ya Pak. Jadi jangan cuma diperhatikan saat berangkat mudiknya aja persiapannya, tapi pada saat kembali ke kota masing-masing persiapannya jadi kurang matang dan jadi tidak konsentrasi pada saat perjalanan. Oke, ada satu lagi yang paling penting di zaman now, kuota dan paket data. Oh, iya, kalau enggak bisa mati gaya katanya. Pak Ateng, silakan catatan Anda. Ya, catatan saya satu, kepada para pemudik nih yang menggunakan angkutan umum, khususnya angkutan umum jalan, ya. Saya sarankan untuk gunakan angkutan resmi yang ada, ya, gunakan angkutan resmi, artinya bus-bus antar kota yang ada, yang resmi. Silahkan dipilih bus mana yang paling diminati, yang paling fiturnya paling cocok dengan selera. Kemudian yakinkanlah pesanlah tiketnya jauh-jauh sebelum hari keberangkatan. Itu yang perlu dilakukan. Kedua, saya sependapat juga dengan persiapan fisik, persiapan apapun itu harus dilakukan. Nah, termasuk kalau saya tambahkan boleh saran dengan Mas Wildan dengan pemudik roda 2, monggo. Jangan bawa anak kecil deh, anak kecil untuk dengan sepeda motor. Karena saya pernah menyaksikan anak kecilnya itu justru karena mungkin ibunya sudah lelah meganginnya, anaknya jatuh. Itu kan ironis ya, jangan begitu. Dan saya pikir yang lain ya sekali lagi saya harapkan untuk ke depan otoritas lebih konsisten di dalam kebijakan-kebijakannya. Ya, karena apa? Saya perlu catatkan sekali lagi, meskipun Jenderal Agus sudah nggak ada. Korlantas kan sudah melakukan sosialisasi terhadap kemungkinan menerapkan ganjil genap di jalan tol kan. Berarti ada pembatasan itu. Sudah disampaikan di sana bahwa ganjil genap tidak akan ada penindakan langsung, tetapi akan mencatat menjadi model dendaan yang dilakukan ketika perpanjangan SNK. Kalau itu akan dilakukan, mestinya jangan dilakukan diskon tol. Karena dengan diskon tol itu akan meningkatkan kemungkinan menarik animo. Ya kan? Animo pengguna pribadi. Nah, kalau itu terjadi nggak sesuai kan ini dengan dua kebijakan ini. Ya, kontraproduktif di antara kedua. Ya, karena yang tadi semestinya saya balik lagi dengan yang tadi saya sampaikan di depan bahwa apapun juga pengaturan lalu lintas jalan tetap harus dilakukan, termasuk melakukan pembatasan langkah pembatasan untuk kendaraan pribadi. Baik. Itu yang harus dilakukan. Siap, baik. Pak Wildan, silakan Pak. Ya, kunci keselamatan mudik itu ada 3. Yang pertama, bugar. Jadi kondisi pengemudinya itu harus bugar. Kalau pengemudinya lagi berpuasa, sebaiknya jangan berpuasa. Allah sudah memberikan rukhsah, keringanan. Allah itu mencintai hambanya yang mengambil rukhsahnya, keringannya. Sama seperti Allah mencintai orang yang menghindari larangannya. Jadi sebaiknya jangan puasa. Bukan melarang puasa ya, sebaiknya jangan puasa. Kemudian yang kedua, kunci kedua adalah pastikan kendaraannya sehat, kondisinya dan sebagainya. Yang ketiga, disiplin. Disiplin, patuhi segala peraturan lalu lintas, ya, disiplin pada diri sendiri, pada saatnya dia istirahat, makan dan sebagainya. Jangan sampai kemudian kita melanggar semua batas-batas yang sudah dibuat oleh pemerintah dan sebagainya. Saya kira itu kalau itu dipatuhi 3-tiganya, insya Allah nanti
mudik ini menjadi mudik yang menyenangkan dan Ya, selamat. amin. Saya tambahin satu Pak Wildan, Ya. bugar dompetnya juga. Kalau bawa anak itu di jalan suka mampir jajan loh Pak. Betul. Iya. Baik Bapak Ibu panelis, terima kasih sudah bersama kami. Selamat menyambut mudik bagi yang mudik ya, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan buat Anda pemirsa, bagi yang akan pulang kampung mudik, lakukan semua segala persiapan termasuk kendaraan dan juga fisik Anda. Buat orang tua saya, mama papa, tunggu saya malam ini pulang kampung. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di Merah Putih berikutnya. Selamat malam, salam Nusantara, merdeka.